Baik, kita mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin sekalian Allah, bersyukur kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari makna dari surat Anas ya. Nah, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar memahami temannya surat Anas, sahabatnya surat Anas ya. Mereka sahabatan, mereka sohibnya ya. Mereka kental banget gitu kan, kayak ya sepasang lah, CS lah ya, yaitu surat sebelum Anas, surat Al-Falaq, surat ke-113 dalam Al-Quran ya. Saya bacain suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, surat ini Al-Falaq ya, Anas, dia disebut juga dengan surat Al-Muawwidzatain ya. Dua surat yang memohon perlindungan. Nanti kalau ditambah sama Al-Ikhlas jadi surat Al-Muawwidzat ya. 3 surat perlindungan. Nah, surat ini ya tadi sama-sama dikatakan bahwa sama-sama meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Punya kesamaan ya, punya kesamaan, sama-sama surat yang meminta pertolongan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ya jangan disangka walaupun surat ini sama, tapi surat ini pun ada bedanya ya. Walaupun sama, tapi dia berdua pun berbeda. Walaupun dia CS-an, sahabatan, bukan berarti sama dalam segala hal ya. Tapi mereka berdua juga punya perbedaan. Apa perbedaannya? Kemarin surat Anas itu kita meniru Allah dengan 3 perannya, yaitu Rabb, Malik, dan Ilah, tapi mohon kepada Allah kepada hanya 1 perlindungan, yaitu dari kejahatan setan ya, kejahatan bisikan setan, waswasil rinas. Nah, kalau Al-Falaq ini ya, yang kita seru Allah hanya 1, Rabb Al-Falaq ya, Rabb Al-Falaq ya, Tuhannya Al-Falaq. Tapi yang kita minta 3 perlindungan ya, kita minta 3 perlindungan. Apa aja perlindungannya nanti dibahas. Nah, ini artinya hadirin bahwa ya dalam membangun sebuah persahabatan atau sebuah sosialisasi ya, walaupun dasarnya sama-sama perbedaan, sama-sama persamaan, tetap ada perbedaan ya, ada perbedaan. Nah, oleh karena itu ya, perbedaan itu janganlah menjadi perpecahan ya. Jangan menjadi perpecahan, tapi menjadi keanekaragaman, menjadi kekayaan ya. Kekayaan, sehingga ya
ketika kita menganggap sebuah perbedaan itu sebuah kekayaan, ya, maka perbedaan itu tidak menjadi konflik, ya, tidak menjadi konflik, justru akan menambah pengetahuan. Nah, itu maksudnya dari surat perbedaan yang bersama surat Anas dan surat Al-Falaq. Nah, hadis Allah, menurut Imam Al-Qurtubi, ya, surat Anas tadi dan Al-Falaq dinamakan juga Al-Muqashqisyatain, ya. Karena kata Imam Qurtubi, ya, surat ini jika dibaca atau sering dibaca oleh pengucapnya, maka bisa membebaskan mereka atau manusia dari kemunafikan. Nah, surat Anas dan surat Al-Falaq, ya, turun di Mekah, ya, turun di Mekah. Walaupun ada yang bilang turun di Madinah, tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa kedua surat tadi turun di Mekah. Salah satu ciri dari surat yang turun di Mekah, kata para ulama itu adalah surat yang turun di Mekah itu kebanyakan isi suratnya itu belum menyebutkan nama Allah, ya. Allah belum memperkenalkan dirinya kepada manusia sebagai Allah, ya. Jadi yang diperkenalkan oleh Allah itu perannya, ya, sebagai Rob. Itu tercermin dalam ayat surah pertama yang turun kepada Nabi di Gua Hiro, surat Al-Alaq 1-5, ya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada kata Rob, ya, kita Rob, zat yang maha memelihara. Nah, artinya apa, hadirin, ya? Bahwa kalau kita ibarat gini, ada seorang anak, ya, yang belum kenal ayahnya, ya, tapi ayahnya itu memelihara dia, ya, memperhatikan dia, memelihara dia, melindungi dia, tapi dari jauh, gitu. Anak itu nggak tahu siapa ayahnya, siapa sosok ayahnya, gitu kan. Nah, suatu saat ayahnya datang kepada anak tersebut, ya. Kalau ayah ngomong, saya ayah kamu, gitu kan. Nah, anak itu kan pasti nolak. Siapa lo, gitu kan. Nah, ini enggak. Nah, bapak itu ngomong dulu, ya, ngomong, anak muda, sungguhnya, ya, ayahmu itu ada orang yang baik, ayahmu itu ada orang yang tanggung jawab, ayahmu itu orang yang suka memelihara. Buktinya apa? Kamu tiap bulan kasih uang saku, kamu di tiap sekolah disekolahin, kamu dibeliin HP, diisiin kuota, beliin segala macam, gitu kan. Walaupun ayahmu nggak ada di sini, tapi sesungguhnya ayahmu memperhatikan kamu, ayahmu memelihara kamu. Nah, gitu. Nah, jadi Allah begitu melakukan pola seperti itu, gitu kan. Tidak ujuk-ujuk langsung mengatakan aku Allah, enggak. Tapi dia mengatakan pola itu. Baru nanti setelah Al-Falaq, baru Allah menyebut bahwa Allah, ya, katakan Allah. Ya, berarti kata ayahnya itu langsung mengatakan aku bapakmu, enggak, tapi dia mengatakan dengan orang ketiga. Dia bapakmu. Sesungguhnya dia itu bapakmu. Bapakmu ada orang yang begini-begini. Nah, jadi begitu, ya. Jadi Allah menggunakan pola pendekatan yang sangat perlahan, sangat indah, ya, sangat cantik, gitu kan, untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, kepada orang yang bangsa Arab yang saat itu emang tidak mengenal Tuhan. Nah, sebenarnya, ya, kata Allah sendiri, ya, di kalangan bangsa Arab sudah dikenal oleh masyarakat Arab pada zaman dulu, gitu kan. Namun Allah yang dimaksud itu bukan Allah yang sekarang kita sembah, bukan, ya. Cuman ya Allah Tuhan, gitu. Jadi Nabi itu pernah nanya kepada seorang musyrikin yang sedang menyembah patung, kamu ngapain? Kata musyrik, saya lagi menyembah Allah. Kata Nabi, ya itu menyembah patung. Enggak, patung itu cuma perantara aja. Nah, sebenarnya orang musyrik itu udah kenal Allah, udah tahu Allah, tapi taunya itu Allah Tuhan yang definitif, tapi nggak jelas, gitu. Itu terjadi karena apa?
Karena ada apa ya, kesenjangan pengetahuan, kesenjangan beragama. Karena apa? Dulu ketika Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu jaraknya dengan Allah yang dikenalkan dengan Nabi Muhammad itu jauh. Sehingga makna Allah seiring dengan waktu bergeser. Yang tadinya Allah ya seperti yang kita kenal itu perlahan-lahan memudar, perlahan-lahan hilang dari ingatan Arab bangsa itu, sehingga ketika Nabi diutus, ya Allah yang diketahui oleh orang musyrikin, ya itu berbeda dengan dimaksud dengan Allah yang ada pada waktu zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, oleh itu Rasulullah SAW itu hadir ya di tengah-tengah kaum musyrikin bangsa Arab waktu itu untuk mengembalikan pemahaman itu bahwa Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang itu. Sehingga itulah yang turun pada surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Anas, surat Al-Falaq ini ya merupakan surat urutan ke-20 atau 21 dari segi turunnya, tertib turunnya ya. Ke-20 atau 21. Sedangkan di mushaf dia surat ke-113. Nah, Al-Falaq sendiri artinya adalah fajar atau subuh ya. Demikian yang dikatakan para mufassir. Nah, tapi itu makna sempitnya ya, makna sempitnya. Makna luasnya adalah Al-Falaq ada itu adalah sesuatu yang terbelah. Sesuatu yang terbelah. Misalnya kayak tunas yang membelah dirinya, Al-Falaq gitu kan. Ya, atau seorang anak yang lahir dari ibunya kan juga membelah itu, membelah. Nah, para ulama yang ada di kitab-kitab tafsir ya banyak yang mengartikan secara sempit ini ya. Menartikan sempit ini Al-Falaq itu sebagai fajar ya. Karena apa? Karena fajar itu membelah malam, ya membelah malam. Fajar itu cahaya yang membelah pekatnya malam. Nah, dari sekian banyak ulama hanya Pak Quraisy yang mengartikan ya secara eksplisit bahwa Al-Falaq itu adalah sesuatu yang terbelah. Ya. Sehingga dalam tafsirnya pun nanti ujungnya berbeda. Ya. Antara ulama tersebut dengan Pak Quraisy Shihab ya, di Al-Misbah itu berbeda. Pak Quraisy terus terang tafsirnya lebih luas, lebih mendalam, sehingga konteksnya gitu kan berubah. Ya, konteksnya berubah. Luar biasa keilmuan beliau tentang ini. Ya. Nah, apa maknanya? Hadirin Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga subuh atau fajar. Nah, Qul katakanlah ya Muhammad. Lalu ada kata a'udzu ya. A'udzu itu artinya adalah, maknanya adalah menuju dari sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti, ya. Jadi makna usul itu adalah kita menuju, ya, sesuatu, menuju ke suatu arah untuk menghindar dari sesuatu yang kita takutin. Nah, itu makna usul. Jadi maknanya adalah kita menuju Allah sebagai Rabb agar kita terlindungi dari sesuatu yang buruk atau jahat menurut kita. Itu maknanya. Nah, kata Rabb, ya kemarin sudah jelaskan dalam menjelaskan Anas pada saat kemarin. Nah, waktu Al-Falaq juga udah kita jelasin tadi, gitu kan. Lalu kita ke ayat kedua, ya. Allah berfirman, min syarri ma khalaq, ya. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Nah, di situ ada kata min. Di situ ada kata min yang diartikan dari. Nah, min itu, ya, dalam bahasa Al-Quran itu, ya, maknanya dua, ya, maknanya ada dua. Jadi ada yang makna min bermakna keseluruhan, ya, ada yang min bermakna sebagian. Nah, misalnya dalam kata, misalnya min ahlil kitab, ya, dari ahli kitab. Nah, min di sini adalah maknanya sebagian, ya.
Bagi sebagian ahli kitab itu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah, ya, yang beriman contohnya apa? Misalnya Waraqah bin Nawfal, ya, Pendeta Buhairo, Abdullah bin Salam, Raya Najasi, gitu kan? Min di sini artinya sebagian. Nah, tapi ada juga min yang artinya keseluruhan. Apa? Minal musyrikin. Orang muslim, orang musyrik semuanya tidak beriman. Ya gimana beriman orang dia menyebutkan Allah kan begitu, ya. Ya. Jadi min itu ada dua, ya artinya minal kita apa keseluruhan dan sebagian. Nah, min di sini ya min syari makhluk itu artinya semuanya, semuanya, ya. Seluruhnya. Nah, apa seluruhnya? Syar, ya. Berlindung ya dari seluruhnya, gitu kan. Seluruhnya apa? Makhluk. Kami berlindung dari keburukan seluruh kejahatan makhluk, ya. Seluruh keburukan makhluk. Nah, sampai di sini Pak hadirin sekalian, ya. Sungguhnya ada yang aneh dari ayat ini yang perlu kita ketahui, ya. Yang aneh apa? Ya, mengapa kita ya disuruh oleh Allah berlindung kepada kejahatan makhluk. Ya. Padahal makhluk kan Allah yang menciptakan. Ya. Padahal kan makhluk kan Allah yang bikin. Ya. Kenapa kita tidak ya berlindung dari Khalik, gitu, yang menciptakan, gitu kan? Ya, kan gitu. Ya. Kenapa yang kita suruh itu, ya, yang kita minta itu kita belum dari makhluk, kejahatan makhluk. Kenapa nggak Allah? Kenapa nggak Khalik? Ya, gitu kan? Bukankah selama ini, ya, bukankah Allah yang menciptakan makhluk? Ya, bukankah Allah yang menciptakan, ya, perang? Ya, bukan Allah yang mendirikan perang dunia kedua yang menghabiskan, menewaskan jutaan orang? Bukankah Allah yang menakdirkan terjadi tsunami Aceh yang mengakibatkan matinya ribuan orang, gitu kan? Bukannya Allah yang menakdirkan COVID-19, ya, yang membunuh sekian orang, meruntuhkan ekonomi, menjadikan orang pengangguran? Bukannya Allah menciptakan itu, gitu kan? Bukan Allah yang menakdirkan itu, gitu kan? Kan itu keburukan, kan itu keburukan. Nah, sehingga ya ada seorang apa ya, penulis lagu, ya John Lennon, The Beatles, gitu kan, pernah bikin lirik begini Pak, ya judul Imagine itu kan, ya sampai bilang begini, Imagine there is no heaven, ya, bayangkan, gitu kan, kalau nggak ada surga, ya, bayangkan, ya, there's no hell below us, nggak ada neraka di bawah kita, ya, dan nggak ada agama, ya, and no religion too, ya, nggak ada agama, gitu kan. Jadi apa? Dia menggugat agama. Ya. Dia menggugat agama. Karena apa? Dia anggap agama adalah sumber kekacauan. Ya. Dia anggap agama adalah sumber perpecahan. Dia anggap agama itu adalah sumber pembunuhan. Ya. Karena pada perang salib itu 1, 2, 3 itu kan yang mati kan ribuan, jutaan, gitu kan. Ya. Sehingga John Lennon itu berpikir, gitu kan, kalau seandainya nggak ada agama, manusia nggak akan pecah. Seandainya nggak ada agama, manusia akan berantem. Ya. Seandainya nggak ada agama, mana manusia akan damai. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya, seandainya nggak ada Tuhan, nah, maka dunia akan tenang. Ini kan konyol. Itulah pikir ateis. Ya. Ateis berpikir bahwa seandainya manusia itu mengelola alam raya ini, dunia ini, maka bisa akan sejahtera, gitu kan. Seandainya manusia dalam mengelola dunia ini tidak ada Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, ya, maka alam raya ini akan damai, akan tenang. Kata John Lennon begitu. Itu kan apa ya? Utopis, gitu kan, mimpi, gitu kan, mimpi. Gitu. Sampai kapan pun nggak akan tenang, gitu kan. Nah, ya. Jadi apa jawaban dari semua itu, gitu kan? Ya. Kenapa? Ya. Kenapa pada ayat itu, ayat kedua itu Allah Taala mengatakan bahwa berlindunglah kamu, ya, dari kejahatan makhluk, ya. Bukan berlindung dari kejahatan Khalik, pencipta. Nah, tidak begini hadirin, ya.
sungguhnya ya kejahatan itu, ya keburukan itu sesungguhnya itu apa namanya? Hanya persepsi manusia, ya, hanya pandangan manusia yang menilai suatu kejadian berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan persepsinya, sudut pandangnya. Sehingga dengan keterbatasan itu, dia menilai sesuatu yang baik menurut dia, itu dinilai kebaikan, dan sesuatu yang tidak baik menurutnya, itu sebuah kejahatan. Kan begitu, ya. Itu persepsi manusia, ya. Ya, kalau yang baik buat dia, maka itu kebaikan. Sedangkan kalau yang jahat, kalau nggak sesuai dengan kehendak dia, maka jahat, gitu kan, manusia. Nah, sayangnya pengetahuan manusia terbatas, ya. Terbatas ruang dan waktu, gitu kan, ya. Terbatas tempat dan waktu. Sesuatu yang baik di tempat ini belum tentu baik di tempat lain. Sesuatu yang buruk sekarang belum tentu buruk yang akan datang. Sesuatu yang baik buruk di tempat ini belum tentu buruk juga di tempat. Sesuatu yang baik atau buruk sekarang belum tentu baik atau buruk di tempat di masa akan datang. Itulah manusia berpikirnya. Maka itu, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, disuruh untuk berguru kepada Nabi Khidir, ya, dalam surat Al-Kahfi gitu kan, makanya pada awalnya itu, ya, ketika naik perahu itu, Nabi Khidir disuruh menyuruh Musa untuk mencelupkan tangannya. Ya Musa, celupkan tanganmu ke dalam laut, celupin dan mengatakan yang netes di jarimu itu ilmumu. Sedangkan ilmu Allah adalah sesuatu yang ilmu Allah ada yang di laut itu, air laut itu. Nah, dan itu dibuktikan ketika Nabi Musa melihat, ya, menyaksikan bahwa Khidir membolongi perahu. Ya, kata Khidir, jangan tanya ya, jangan tanya. Tapi Musa nggak sabar. Apa? Karena dia menganggap membolong perahu itu keburukan, gitu kan. Nah, akhirnya Musa turun dari perahu, kemudian Khidir membunuh seorang anak, gitu kan. Musa nanya lagi, kan saya bilang jangan nanya, gitu kan. Kemudian ke sebuah kampung, ya, Nabi Musa minta air, Nabi Musa Khidir minta air, kampung tersebut nggak dikasih, tapi justru malah Khidir membangun rumah, ya, di kampung tersebut. Kata Musa, loh ngapain kita bangun rumah di kampung yang pelit sama kita, ya, yang bakhil sama kita? Kata Khidir, nah kan habis jatahnya 3 kali. Baru dikasih tahu, ya, bahwa nanti perahu tadi nanti akan diambil sama orang raja jahat. Nanti anak yang dibunuh tadi akan jadi penjahat, akan buat orang tuanya durhaka. Ya, kalau dibunuh, nanti insya Allah dengan takdir Allah, anak orang tua tadi punya anak dan anaknya soleh. Nah, nanti kemudian yang rumahnya dibangun tadi, rumah anak yatim, ya, yang di bawahnya ada harta yang buat bisa hidup yatim tersebut. Nah, ini artinya apa? Bahwa pengetahuan Allah terhadap sebuah peristiwa, ya, itu jauh melampaui waktu dan ruang, ya. Jauh melampaui ruang. Makanya dalam hal ini, ya, kejahatan yang dimaksudkan syar min syarri makhluk, ya, kejahatan makhluk adalah kejahatan yang diakibatkan oleh persepsi, oleh sudut pandang kita dalam memandang sesuatu. Nah, itu maksudnya. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 216, ya, wa asa antak takrohu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Contohnya misalnya apa? Korun, ya. Korun itu minta harta, ya, minta harta yang banyak. Padahal kata Musa, jangan, harta itu buruk buat kamu. Tapi dia nekat. Apa? Karena dia mengira harta itu baik baginya. Tapi apa terjadi selanjutnya? Dikubur oleh hartanya. Ya. Contoh lagi misalnya, ya, tsunami Aceh, ya, yang memakan ribuan nyawa, ya, memakan ribuan nyawa. Saat itu memang kelihatannya buruk, ya, kelihatannya tidak baik gitu kan. Tapi apa akibatnya?
dengan tsunami Aceh, ya alhamdulillah sekarang kita dengan Jakarta dan Aceh berdamai, ya nggak perang lagi, ya. Termasuk Pak, termasuk hikmah, ya hikmah kita dijajah oleh penjajah selama ribuan tahun, ya. Selama ratusan tahun, ya. Hikmahnya ya mungkin ya. Kalau misalnya kita tidak dijajah, mungkin sekarang Indonesia tidak Indonesia. Gitu. Mungkin yang ada hanya negara Jawa, negara Kalimantan, negara Sumatera, negara Sulawesi. Nggak ada kata Indonesia. Ya. Karena masing-masing itu punya kerajaan masing-masing, ya, punya wilayah masing-masing. Nah, karena kita dijajah oleh Belanda, sehingga muncul rasa persamaan nasib antara orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, orang Sumatera. Kita sama nasib oleh Belanda, sehingga apa? Muncul rasa nasionalisme kepada kita. Sehingga sehingga dengan Belanda, ya, kita bareng-bareng berjuang untuk merdeka. Ya. Dan yang diperjuangkan itu bukan kemerdekaan antar wilayah, bukan, tapi kemerdekaan seluruh wilayah, walaupun lokasinya per wilayah. Nah, itulah semangat persatuan Indonesia, begitu. Hikmahnya gitu. Jadi setiap kejadian sesungguhnya itu punya hikmah, ya, punya hikmah, ya. Yang bisa jadi itu buruk buat kita saat ini, tapi takdir Allah ke depan itu baik. Dan bisa jadi apa yang menurut kita baik saat ini bagi Allah itu buruk. Makanya segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Ibnu Qayyim, ya dalam tafsirnya, kata syar atau keburukan itu, kata beliau ada dua. Pertama adalah keburukan itu sendiri, ya, misalnya sakit, ya, kebakaran atau kecelakaan, atau sesuatu yang mengantar kepada keburukan tersebut. Nah, misalnya, ya, sakit, ya, sakit apa namanya? Sakit perut, ya. Gara apa? Misalnya gara-gara makan cabai, atau misalnya kecelakaan lah. Kecelakaan kenapa? Misalnya gara-gara lampu merah mati, atau ada jalan licin, atau jalan berlubang. Nah, jadi bukan keburukan itu aja, tapi penyebab keburukan. Nah, makna syar itu, makna min syar, makna itu begitu. Nah, syar juga, ya, yang dimohonkan kepada Allah dalam ayat ini adalah, ya, menghindari keburukan dari yang aktual, ya, dari yang tampak sekarang maupun yang punya potensi ke depan. Ya. Keburukan yang saat ini dan keburukan masa depan, keburukan yang terjadi masa depan. Nah, ayat ini, ya, juga mengandung permohonan untuk mendapat perlindungan dari keburukan Allah, ya, dari makhluk ciptaan Allah, baik itu datang dari diri si pemohon sendiri maupun dari makhluk selainnya. Ya. Memang keburukan atau mudarat dapat terjadi akibat ulah manusia sendiri dan akibat dari ulah pihak lain. Nah, makanya itu Nabi berdoa, ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari keburukan diri kami dan kejelekan perbuatan kami. Nah, dari keburukan diri maksudnya adalah dari potensi keburukan yang kita lakukan. Dan dari keburukan perbuatan adalah dari keburukan akibat perbuatan kita. Nah, misalnya, ya, berbuat dosa, ya, kan buruk. Akibatnya apa? Masuk neraka. Ya. Misalnya narkoba buruk, ya, juga terhindar dari penjara. Seperti itu. Nah, ayat ini juga mencakup permohonan perlindungan dari kejahatan yang dapat menimpa si pemohon akibat perbuatan makhluk lain. Ya, jadi hadirin, kesimpulannya adalah melalui ayat ini kita minta dilindungi Allah dari keburukan yang dialami oleh pemohon dan yang juga akan dialami oleh si pemohon. Ya. Keburukan akibat perbuatan pemohon
dan akibat dari perbuatan itu, ya. Nah, ayat ini juga meminta perlindungan akibat keburukan yang dilakukan oleh sendiri juga yang dilakukan oleh orang lain, oleh makhluk lain, gitu kan. Contohnya apa? Kalau keburukan lain macam apa? Tadi penjahat, ya, penjahat atau apalah gitu kan, apa binatang buas atau apa gitu. Nah, tapi juga minta perlindungan dari keburukan yang datang di dalam sendiri. Contohnya apa? Kanker. Kanker kan dari dalam sendiri, ya. Sakit apa? Diabetes. Nah, kan juga sendiri, gitu kan? Nah, masuk dari kita minta perlindungan dari keburukan atau dosa yang dilakukan oleh kita sendiri. Maka itu ya, Nabi Adam ya berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, ya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Ya, kan diri kami sendiri. Nah, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, hadirin Allah, ya, kandungan dari Al-Falaq, ya, ini baru ya 2 ayat, ya, 2 ayat aja dulu pada hari ini yang saya sampaikan, ya. Dan kita selaku seorang mukmin, muslim, hendaklah membaca surat ini, ya, untuk memohon kepada Allah berlindung dari semua kejahatan yang ada di sekitar kita, ya. Bersama surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan Anas, ya, Nabi mencontohkan bahwa dibaca sebelum tidur 3 kali, ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Demikian yang Nabi ajarkan, ya, untuk kita. Semoga dengan mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi, kita semua dilindungi Allah dari semua kejahatan, dari semua keburukan, ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa fu minkum wa binastain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.